Oke, halo Sobat Bang Takir Podcast. Jumpa lagi dengan saya, Serka Kuat Tasmita. Tentunya masih di studio tercinta. Kali ini Bang Takir Podcast. Nah, bertepatan dengan di bulan suci Ramadan ya. Tentunya tidak mengurangi semangat kita walaupun puasa, tapi kita tetap semangat. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Pasipes Kodim 0812 Lamongan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pasi. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya Pasi? Alhamdulillah sehat, baik, Alhamdulillah. Walaupun puasa tapi tetap semangat ya Pasi tetap ya. semangat. Oke, agar sobat Bang Takir tidak bertanya-tanya ya Pasi ya. Siapa sih Pasipes ini, sosok Pasipes ini ya? Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ini Pasi. Baik, Pak Anjis, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Bang Takir. Saya perkenalkan diri, nama saya Heri Purwanto, pangkat Kapten Infanteri, tempat tanggal lahir Surabaya, tanggal 25 April 1971. Untuk saat ini saya menjabat di tetap pers sebagai pasipers. Itu aja Mbak. Jadi lahir di Surabaya, bukan asli Lamongan ya Pasi ya? Ya, lahir di Surabaya di Jalan Raja Wali, Mes Ampel, Surabaya. Keluarga tentara juga ya dulunya Pasi ya? Ya, ya saya Angkatan Laut. Begitu siapa. Oke, terima kasih Pasi untuk perkenalannya, nanti berjalan sambil jalan, mengalir aja ya Pasi ya. Iya, ya. Mungkin Pasi bisa bercerita ya sedikit pengalaman saat menjadi TNI waktu pertama kali itu tahun berapa? Ya, oke. Saya waktu itu disekolahkan oleh orang tua saya di STM KAL Surabaya, ya, tempatnya di Kodikal, Bumi Moro. Nah, pada saat itu kan kami di sana digembleng oleh para pendidik, ya kebanyakan dari instruktur-instruktur Angkatan Laut. Nah, dari situ saya timbul keinginan menjadi seorang TNI. Dan hal ini saya tidak terhitung TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, atau Udara. Yang penting saya ingin seperti TNI. Karena di situ sudah saya dididik disiplin dan ketegasan dalam pelajaran pun saya dididik dengan ketegasan. Pada tahun 1992, nah, saya lulus dari STM. Lulus STF 92 ya Pasi ya? 92. Saya baru lahir itu Pasi. Nah, habis itu langsung tidak lama ada pembukaan secaba ambil sub TNI AD waktu itu. Nah, langsung saya coba untuk mendaftarkan diri ke Koramil setempat. Nah, setelah itu alhamdulillah mengikuti tes demi tes. Pertama tes kesehatan, lulus, kemudian dilanjutkan besoknya lagi pagi-pagi ikut tes lagi, tes keselamatan jasmani. Nah, setelah keselamatan lulus diikuti tes selanjutnya yaitu psikotes. Itu ada kesehatan 2, kesehatan terus lulus, kemudian dilanjutkan lagi pantokir di Malang waktu itu. Habis di Malang kurang lebih 1 bulan tes di Malang itu ikuti pra pantokir. Habis itu lulus berangkat ke Bandung, pantokir pusat. Oh, Pantokir pusatnya di Bandung. Di Bandung, Mbak. Di sana sudah masuk ke dalam kayak sebuah asrama gitu, nggak bisa keluar-keluar. Sudah satu Indonesia, kami di situ dikumpulkan mengikuti tes seperti awal lagi. Oh, dulu itu Seperti jadi tesnya itu walaupun Jawa Timur tapi semua terpusatnya di Bandung gitu di ya Pak. Bandung. Kalau sekarang kan tesnya kan walaupun di wilayah Jawa Timur pusatnya juga di Jawa Timur. Kalau Ya, dulu di Bandung gitu ya dulu semuanya waktu ya. pertama di Malang untuk khususnya Kodam 5 Surabaya, di situ dikirim ke Bandung di Itu seluruh Pantok. Indonesia kumpul di situ semua ya. Seluruh Indonesia kumpul Wow, di banyak juga. Bandung, Hah? di Lembang. Oh, Lembang. Habis itu disuruh kumpul semua, dibacakan nomor urut tes per gelombang. Lama, kurang lebih 1 bulan lagi di sana. Ya sambil perkenalan, latihan sore, lari-lari lagi untuk melaksanakan tes selanjutnya.
Eh, ya cukup melelahkan waktu itu. Sudah tidak bisa kemana-mana, makan sudah ditanggung oleh negara, antri. Hmm, di situ kenal nama Banyak yang ya pasti lainnya. ya, dulu waktu pusat itu berapa ribu orang mungkin masih ingat? Sekitar 3 ribuan. 3.000 ditambung jadi satu ya. Ya ditampung di barak gitu, tidur di Jadi pasti alas. lulus jadi TNI itu tahun 1992 ya. 93 Oh, 93, ya 92 tesnya, tesnya 93 ya. pelantikannya gitu ya. Hmm. Oh. Ya, alhamdulillah pada saat itu ada kesan yang saya dapat itu termasuk kuat Pak Yus dari perempuan itu seakan-akan dia tidak bisa pulang. Waktu itu dibacakan nomornya untuk panggil pulang itu tidak mau, menangis. Akhirnya Hmm. dari pihak propos itu diangkat, ayo Mbak nanti tahun depan lagi coba lagi, tidak apa-apa, masih ada kesempatan. Nah, itu yang kesan saya waktu itu menunggu Pengumuman. pengumuman itu dibacakan di lapangan itu. Ya Allah, sampai segitunya. Sudah di pusat kan pulang kan memang hati itu kecewa sekali. Iya, betul Alhamdulillah sekali. saya waktu itu tidak dibacakan namanya tapi itu yang lulus. Itu Mbak Yus. Yang Nah, dibacakan yang tidak yang lulus. tidak yang dibacakan itu tidak lulus. Nah, Akhirnya disuruh ke panitia mengambil berkas-berkasnya langsung kembali ke ya pulang. Dan setelah lulus langsung masuk pendidikan di pendidikan berikutnya saya pertama itu di Karangproso Malang. oh Pendidikan pertama malah ya itu selama 6 bulan di banyak di Malang ya. di Malang Arhandut Karangploso Oh, selama kemudian 6 bulan pendidikan itu kemudian istirahat 1 minggu diberikan cuti dan datang lagi ke Bandung di Pusdik If Antri Bandung. oh Nah, di di sana sekolah infanterinya kejuruan lagi cabangannya di cabangannya Bandung. infanteri Bandung. Kalau sekarang kecabangan infanteri itu di mana Bang? Di Jawa Timur Bang? Rindam masing-masing. Langsung dirindam ya. Di Lampur. Terus masih? Nah, setelah pendidikan di Bandung kurang lebih 6 bulan infanteri ya, lumayan pembayatan lagi awal lagi digojlok lagi kembali nol lagi selama 6 bulan sebagai dandru dandru 6 bulan lulus langsung penempatan Mbak. Nah, ini Nah ini nih, yang ini. berdebar-debar ini waktu itu semua teman-teman itu berdebar-debar menunggu pengumuman lulus kemudian ditempatkan di mana dibacakan mulai urut 1 sampai 1.500 waktu itu dibacakan per gelombang. Ya, semua pada konsentrasi pada nama masing-masing, termasuk saya. Ternyata saya kena di Kodam 7 waktu itu, Kodam 7 Wirabuana, Sulawesi Selatan. Ya, langsung ya kaget, kaget. Waduh, kena luar Jawa, tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa di sana. Dalam hati saya itu ya sedikit takut Mbak, merasakan takut waktu di luar Jawa. Ya bagaimana sudah konsekuen waktu itu Teken sanggup ditempatkan di mana Iya, saja, betul. sudah konsekuensi ya saya ikuti perintah. Nah, habis itu diberikan istirahat cuti 1 minggu, kemudian berangkat ke Sulawesi. Ya naik kapal pada saat itu Mbak, naik kapal. Itu ada temennya ya dari Jawa Timur? Ya nanti kita sama-sama ada kurang lebih 30 orang. Banyak juga. Rating saya 93 itu 30 orang kena Kodam 7 Wirabuana. Naik kapal sama-sama. Tuh di sana langsung di batalion atau Digembleng dulu lagi OJT namanya on the job training yaitu di Rindam 7 di Pakato. digembleng terus Gembleng ya? lagi pengalaman sebagai Danru kami 30 orang itu dibagi per peleton di Rindam memimpin anak-anak yang baru catam itu lulus pendidikan. Jadi kami masing-masing jadi dan kelas mendampingi adik-adik yang catam pendidikan untuk sebagai pengalaman kita waktu itu. Baru setelah itu? Nah setelah itu kurang lebih ya 3 bulan itu digembleng di Pakato namanya, diberikan sprint lagi sebagai Danru di Batalion 713 Gorontalo Mbak. 713 Satyatama
Gorontalo, Sulawesi Utara. Nah, di sana dibagi lagi dari 30 orang itu dibagi untuk kita 3 orang yang kena di 713 di Gorontalo. Untuk yang lain ada yang kena di Batalion Linut 700, ada yang 721, ada yang 725, di Batalion Sulawesi dibagi. Giliran saya kena di 713. Itu Mbak. Cukup Luar lama biasa ya. mengabdi perjalanan dalam meniti karir saya. Tidak ada Secapanya saudara. tahun berapa Pak sih? Ya, Secapa. secapa. Saya meniti karir di Batalion 713 sampai pada saat itu pangkat saya Serka. Jabatan saya Bati Kompi ya. Habis itu ada permintaan atau pendaftaran secapa reguler tahun 2025. Saya diberi perintah atau diperintahkan untuk melaksanakan tes secapa. Nah, ya pada saat itu pasipers saya Kapten Infanteri Wilmar Saragi, orang Batak. Saya ingat ditanya, Heri, kamu orang Surabaya, siap? Kamu mau nggak pulang ke Surabaya? Siap, mau. Kalau kamu mau pulang ke Surabaya, kamu harus ikut tes capa. Nanti bisa pindah ke Jawa. Mau nggak? Siap, mau. Nah, di situ langsung nama saya ditulis, diikutkan secapa. Ya banyak juga dari satuan kami itu ada 5 orang masuk capa. Ya alhamdulillah yang lulus hanya saya. Oh, Dari 5 orang. dari 5 orang itu pertama di tingkat daerah 3 orang gugur, nggak Pusat masuk. 2 orang masuk. Tinggal 2 orang tes ke Pantokir di Bandung lagi, ketemu lagi teman-teman reuni satu angkatan Caba Milsuk 11. Ketemu di Bandung Pantokir 2 orang, dibacakan di lapangan waktu itu ya seperti panorama itu luas, menunggu jawaban apa pengumuman. Alhamdulillah nama saya tidak dipanggil lagi. Yang teman saya satu orang itu namanya saya lupa itu, Berti Sengke, Sertu Berti Sengke. Dipanggil namanya berarti tidak lulus, Mbak. Pulang, ya Allah. Tidak lulus, pulang salaman saya habis menetes air mata. Tinggal saya, nama saya ini urutannya. Alhamdulillah sampai selesai itu nama saya tidak dipanggil. Berarti tinggal di tempat, lulus. Langsung pendidikan waktu itu, pakaian sudah langsung dimasukkan Projosak semua, tidak bisa pulang. HP, dompet masuk Projosak, diganti pakaian yang baru. Ya itu pakaian ya saya pendidikan lagi seperti secaba yang lalu. Pendidikan di Panorama Bandung. Ya Allah. Selama dulu berapa bulan? Panorama pertama kan dibagi 3 tahap. Tahap 1 itu 6 bulan. Oh, taraf 1, Taraf taraf 1, 2. Lama taraf juga 2 ya taraf 1 sampai 6 taraf bulan ya ya. 6 bulan dituknya lagi. Jadi kita orientasi lagi Mbak, dikosongkan lagi otak kita yang dari secaba itu waktu Bintara, dinolkan lagi, diguling-guling, menderita lagi, ya Allah. Dalam hati saya tidak mau ikut pendidikan lagi, udah capek. Habis ini di Kelapa kan? Umurnya tidak cukup Mbak, udah lewat. Setelah selesai pendidikan secapa nih ya, langsung penempatannya di mana kemudian? Ini lagi saat-saat mendebarkan yang kedua kali. Setelah pendidikan selesai secapa, kami dikumpulkan di aula, duduk sambil mendengarkan arahan-arahan dari Danpusdik dan Pusnip. Kami habis itu dibacakan penempatan. Ini saat-saat mendebarkan lagi. Deg 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 gitu, Pak. Ya bukan saya saja, mungkin semuanya ikut deg deg. Giliran nomor urut saya kan lulus semua, Mbak. Tidak ada yang tidak lulus, capa, lulus semua. Urutan saya waktu itu nomor 330. Sampai hafal ya. Masih ingat tuh. 330, Heri Purwanto, Pama, Kodam 17, Trikora. Lemes, Mbak.
kena Harapannya ke Papua. Surabaya ya, Enggak. Kodam 5 Padahal waktu ngisi Brawijaya. angket itu Kodam 5 Brawijaya. Heeh. Cadangannya Kodam 5 Brawijaya, enggak ada tersebut. Kodam Trikora enggak ada. Kok bisa kena Kodam 17 Cendrawasih? Ya, kembali lagi karena perintah kita laksanakan. Di sana berapa tahun? Di Wamena, ya, di Papua di Wamena 1,5 tahun, Pak. Oh, cuma 1 1 tahun tahun setengah. setengah, habis itu ada sprint lagi untuk lulusan secapa yang kemarin itu kembali ke sesuai angketnya, sesuai isi angketnya. Kodam 5 saya ya kembali ke Kodam 5. Alhamdulillah ketemu keluarga, anak dengan istri, dengan orang tua. Terharu waktu naik kapal merapat ke Tanjung Perak, ya Selama Allah. 1 tahun setengah 1 tahun ya, setengah di jauh hutan. LDR ya. Ya, aduh, jauh. Nah, pasti waktu itu nikah pangkat apa? Saya nikah pangkat Letnan 2, Mbak. Waktu dinas Oh, di Wamena itu, Letda. ya. Ketemunya di Wamena berarti ya? Nah, ketemunya di Surabaya. Oh, waktu IB Ya, mungkin ya. waktu libur cuti ketemu, Nah, dikenalkan sama orang tua yang oh, istri saya ini. dijodohkan berarti ya pasti ya? Dijodohkan, Wah, zaman dikenalkan. Siti Nurbaya nih. Kesempatan nyari Eh, sendiri itu ada di Manado waktu 7.13. hmm, Waktu Sersan 2, Sersan 1, kenalan orang-orang Manado. Ya, putih-putih loh orang Manado. putih-putih, cantik-cantik, tapi beda agama. Yaitu salahnya saya nanya ke orang tua, nggak bisa, nggak boleh. Akhirnya ya saya ikutin itu perintah orang tua. Barulah pindah ke Kodam 5. Setelah di Kodam 5 langsung ke Batalion 7, Batalion 511 Blitar. langsung dimasukkan batalion lagi. Masuk batalion lagi, Danton lagi. orientasi lagi. Hidupnya penuh orientasi kayaknya ya pasti ya. Capek, orientasi terus. Di batalion itu tidak langsung ke batalion, ditidurkan lagi di luar sekitar batalion, di bivak. Aduh. Itu di bivak. Waktu itu teman saya ada 9 orang. Dan orang dijuluki sama orang-orang batalion, saya ingat itu Wali Songo. Wali Songo, mana Wali Songo? Nah, Itu saat di batalion itu selama berapa tahun berdinasnya? di 511 tahun berapa ya? Kurang lebih 2 tahunan. Cuma sebentar, Nah, 2 tahun 2 langsung tahun pindah. dan Tonban waktu itu karena mau kapten, Mm-mm. job kapten waktu itu di batalion penuh. Hmm. Pangkat kapten itu sudah dijuluki sama Danki. Hmm. Nah, dan Danki itu dari Akmil kebanyakan. Jadi kita yang dari Caba dibuang, bukan dibuang, dipindahkan ke Brigip 16 Kediri. Nah, di sana Masuk ada lagi ke di Brigip Kediri ada jabatan kosong banyak untuk job kapten. Nah, termasuk saya dengan 9 orang rekan saya itu masuk ke 16 jabatan pasi-pasi. jadi penjabat pasi ya. Ya, jabat pasi waktu itu pasi bakti TNI di Brigif. Akhirnya berdinas 1 tahun, turunlah kapten. Sesuai Pindah lagi. urutan ya, 14 kapten, 14 kapten. Terus pindah ke Nah, setelah dari Brigif 16 kurang lebih 8 tahun, mulai dari 2010 sampai 2018 pindah ke Kodim Tuban 0811 Tuban. masuklah ke Masuk ke wilayah. wilayah. Akhirnya ketemu juga dengan wilayah. Alhamdulillah. Masuk di perbatasan wilayah Bojonegoro dengan wilayah Tuban, yaitu Koramil Parengan. Oh, dari Dan Ramil. Dan Ramil Parengan. Ya, di sana kurang lebih 2,5 tahun, 2 tahun setengah ada pergeseran jabatan Dan Ramil, pindah di Dan Ramil Kota Tuban di dekat alun-alun tempatnya. Langsung tidak lama di situ 1,5 tahun pindah lagi jabatan Dan Ramil Widang. Jadi udah muter ya? Ya, Widang itu perbatasan Tuban sama Lamongan. Setelah Dan Ramil Widang 1 tahun 6 bulan, ya 1 tahun 6 bulan lebih pindah lagi jabatan Pasipers di
Jadi Kodim, di Tuban. wilayah Tuban sudah sedikit menguasai. Sudah menguasai, sudah kenal daerah, sudah banyak teman, sudah Langsunglah kerasan, sudah enak. ke Lamongan ya pindah Ya, Pasifes. akhirnya pindah ke Lamongan, Jadi Pasifes Lamongan. Sobat Bang Sampai Takir, sekarang. Pasifes ini pindahnya itu pelan-pelan. Jadi arah Kediri ya Mas ya awalnya. Kediri seret Tuban seret langsung sedikit ke Lamongan mau mendekati rumah Surabaya itu nanti ke Gresik dulu langsung Surabaya. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan Okay. arahnya mendekati ke keluarga. Keluarga semua ada di Krian. Oh, di Krian Darjo. Ya. Ya semoga aja Amin. mendekati pensiun nanti langsung ya, amin. dinas di tanah kelahirannya sendiri Sidoarjo. Ya, amin. Baik, jadi Pasifes ini sudah punya basic menjadi tentara militer ya. Militer itu sudah dari SMA ya Mas ya? Ya, di STM. Mungkin ada selain penempatan kan muter aja kan ya tadi Mas ya. Itu ada pengalaman tugas gitu? Pernah saya waktu di Batalion 713, waktu itu Batalion 713 berangkat tugas operasi di Timur Timur. Kami ikut bergabung di dalamnya. 1 tahun di Timur Timur kurang lebih itu. Terus itu pulang kembali menyesuaikan dinas aktif rutin. Itu saat dinas di mana waktu penugasan di Timur Timur itu? 713 di Gorontalo. Jadi setelah penugasan itu biasanya kan bisa lah dikit-dikit speak buat pindah gitu, jadi belum ya itu? Belum bisa. Itu tadi ditawari sama Pasifes saya itu Kapten Infanteri Wilmar Saragi itu. Jadi itu waktu penugasan itu belum capai ya? Belum, masih season 1 pada itu. Masih muda ya. Masih keras-kerasnya itu. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Sih sebelumnya sudah mau berbagi tentang pengalaman tugasnya selama menjadi TNI ya. Semoga Pak Sih ke depan tambah sukses selalu. Amin, dan amin. Bisa mendekati pensiun pindah ke tanah kelahirannya. Amin. Oke. Terima kasih untuk Sobat Bang Takir, walaupun puasa tetap semangat. Marhaban ya Ramadan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir.